Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. The Reds Liverpool akhirnya memenangkan gelar juara mereka pada musim ini gelar pertama tentunya, ya pada musim 2023-2024 di Piala Liga Inggris atau yang lebih dikenal dengan Carabao Cup. Bermain ya kemarin malam tuh, ya di Stadion Wembley, Stadion Keramat. Ini Liverpool dan Chelsea menampilkan permainan terbaik mereka. Jual beli serangan terjadi sepanjang pertandingan, melewati babak normal 90 menit, perpanjangan waktu yang ada di sana, dan akhirnya gol itu baru bisa tercipta ya pada menit ke 118 lewat tandukan dari pemain belakang asal Belanda yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan saat itu, yaitu Virgil van Dijk, dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Kostas Tsimikas. Van Dijk yang sebelumnya gol dia membuat pada menit ke-60 kalau tidak salah, sempat dianulir gol dari Van Dijk juga dengan tandukan kepala setelah memanfaatkan umpan dari Andy Robertson, tapi dianulir oleh Chris Kavanagh sebagai wasit setelah meninjau di VAR. Ternyata di sana Endo ada terdapat offside ya, dan dia menghalangi Colwill di sana sehingga wasit menganulir atau lewat VAR gol ini. Sebelumnya juga gol Raheem Sterling di babak pertama kalau nggak salah di menit 31 itu dianulir juga ya karena Jackson kedapatan dalam posisi offside sebelum memberikan umpan ke Sterling. Jadi ini pertandingan yang seru sebenarnya, luar biasa, walaupun kedudukan akhir itu di 90 menit adalah 0-0 sebelum terjadi gol dari Virgil van Dijk. Dan memang pantas Virgil van Dijk menjadi bintang dalam pertandingan ini, selalu bisa mendukung serangan dalam bola-bola set piece. Dia berada di sana. Ada satu kesempatan juga dia sempat memberikan umpan kepada Jadon Danns, dan tandukan Jadon Danns masih bisa ditips atau diselamatkan oleh penjaga gawang Chelsea, yaitu Petrovic di sini. Dan sebenarnya Chelsea itu bisa mendapatkan kemenangan kalau mereka bisa menghasilkan gol di babak kedua ya, terutama setelah di waktu normal itu 0-0 di babak pertama masuk babak kedua, banyak peluang yang terbuang. Ya, di samping kecemerlangan dari penjaga gawang Kevin Kelleher, ini juga menjadi bintang lapangan saya pikir dalam pertandingan. Kalau tidak ada Kelleher, itu gawang Liverpool sudah banyak bobol. Di babak pertama saja dia mampu menggagalkan itu dalam jarak yang sangat dekat. Bagaimana Palmer bisa menembak dengan keras kaki kiri tapi masih bisa diblok ya, oleh Kelleher. Nah, di babak kedua ada 3 kesempatan sebenarnya dimiliki oleh Conor Gallagher. Gallagher ini tidak mampu memanfaatkan peluang demi peluang. Satu kena tiang, ya tendangan dia. Satu one on one dengan Kelleher masih bisa dimentahkan. Satu lagi dalam posisi yang free, tembakannya melayang. Padahal dia bisa memasukkan bola ke gawang. Tapi inilah tensi permainan yang sangat tinggi, penuh emosional, luar biasa. Serangan demi serangan, peluang demi peluang yang terjadi di final Carabao Cup ini. Bahkan kok saya bisa melihat ini lebih bagus dari ketika kedua tim ini bertemu pada 2 musim yang lalu ya, di 2022. Juga di Piala Carabao yang akhirnya berakhir dengan tendangan penalti 11-10 saat itu dengan kedudukan sama, imbang 0-0. Dan ini memang banyak peluang-peluang yang terjadi, momen-momen penting yang gagal dimanfaatkan oleh kedua tim. Ya, baik Liverpool dan juga baik Chelsea. Klopp di masa akhir, karena akhir musim Klopp akan mengakhiri tugasnya, mendapatkan kenangan manis tentunya di Carabao Cup. Dia berani, ya ini sisi menarik lainnya dalam pertandingan ini. Dia tetap bermain dengan 4-3-3. Kalau lihat dari starting 11 Klopp kan pertama, ya ada Kelleher mengisi posisi dari Ali Baker yang cedera. Trent juga yang mengalami cedera. Di kanan ada Bradley di sana. Kemudian ada Konate bermain lebih dulu bersama dengan Van Dijk dan Robertson sebelum Robertson ditarik keluar. Di tengah ada Gravenberch. Ada Endo, ya, kemudian ada McAllister. Di depan ada Gakpo, Luis Diaz, dan Elliot yang lebih didorong ke depan. Ini kan starting 11 yang ditampilkan oleh Klopp. Nah, menarik karena Klopp itu berani. Ini dalam pertandingan yang sangat penting, ya, ditonton tuh ribuan penonton, ya, di Wembley, di final yang mencekam seperti ini. Klopp itu tetap bermain dengan keterbatasan yang ada karena banyak pemain yang cedera. Diogo Jota juga tidak bisa bermain, apalagi Gravenberch adalah korban terakhir yang keluar ketika dihajar oleh Moises Caicedo dan dia harus ditarik keluar.
Jadi banyak masalah-masalah yang ada di Liverpool dengan begitu banyak. Salah tidak bisa bermain, hanya menonton dari bench. Ya, Darwin Núñez juga yang tadinya bisa diandalkan tapi tidak bisa dimainkan. Ya, Klopp ingin menyelamatkan tentunya karena mereka tidak ingin memaksakan Mohamed Salah, tidak ingin memaksakan Darwin Núñez sehingga dia tetap menempatkan Elliot Gakpo dan Luis Diaz yang ada di depan. Tapi dia memainkan banyak bocil-bocil di sini atau pemain-pemain muda yang baru pertama kali mungkin saya pikir bermain di final ya, seperti Carabao Cup ini. Bobby Clark misalnya, ya. Kemudian masih 19 tahun. Ya, kita bisa melihat Jayden Dance bahkan masih 18 tahun dimainkan. Ada James McConnell 19 tahun. Ada Jarell Quansah yang sudah menggantikan Ibrahima Konate, karena Quansah ini saya pikir sudah oke lah, dia sudah sering ditampilkan di lini belakang. Tapi dia masih muda, masih 21 tahun. Ada apalagi Conor Bradley yang sudah sering ditampilkan mengisi posisi kanan, posisinya Trent, masih 20 tahun. Harvey Elliott yang sudah dibiasakan ya, sudah mendapatkan jam bermain tapi masih sangat muda, 20 tahun Harvey Elliott. Jadi inilah pemain-pemain muda yang luar biasa ditampilkan oleh Klopp dalam pertandingan dan mereka sangat bertanggung jawab, bermain juga dengan oke. Gol dari Virgil van Dijk berawal dari bagaimana penetrasi ke dalam yang dilakukan oleh Bobby Clark sehingga tembakan dia masih bisa diblok oleh salah satu pemain Chelsea dan bola keluar. Dan di sana ada Kostas Tsimikas yang akhirnya mengirim tendangan sepak pojoknya yang disambar dengan sundulan kepala mematikan tanpa bisa dijangkau oleh Petrovic. Ini sundulan yang sangat baik dari Virgil van Dijk. Nah, dengan formasi seperti ini, kedua tim tetap melancarkan serangan, tidak ada silih berganti tentunya. Peluang demi peluang yang mereka ciptakan. Pochettino juga memainkan pemain-pemain yang oke, walaupun tanpa ada Thiago Silva di belakang, tapi di sisi bermain yang sangat bagus. Colwill di sini ada Chilwell juga bermain, Gusto di kanan juga oke. Apalagi Petrovic di bawah Mister. Ya, di tengah juga dipimpin oleh Moises Caicedo dan Enzo, dua gelandang termahal di Liga Premier Inggris. Ya, Enzo Fernandes yang bermain mengatur ritme permainan. Kemudian membiarkan Jackson di depan, dibantu oleh Sterling, ada Palmer yang bermain dengan Gallagher. Gelandang serang yang sangat berbahaya ini, yang itu saya bilang tadi, membuang banyak kesempatan terutama buat kedua ya melawan Liverpool. Dan coba kita lihat bagaimana statistik ya kedua tim sepanjang pertandingan berlangsung. Chelsea melepaskan 19 tembakan, ada 9 on target ya, ada 9 on target dan tidak bisa menghasilkan sebiji gol pun ya. Dengan penguasaan bola memang lebih rendah dibandingkan Liverpool, 46%. Kemudian kita lihat dengan Liverpool. Liverpool bahkan lebih tinggi melepaskan percobaan menembak. 24 tembakan dan 11 diantaranya itu on target. Ya, kalau Chelsea kan cuma 9. Tapi hanya 1 gol yang tercipta. Penguasaan bola Liverpool 54% dalam laga ini. Nah, kalau perbandingan kita lihat dengan pergantian pemain memang lebih matang ada di Chelsea. Kalau Mykhailo Mudryk yang dimainkan ya di sana. Kemudian ada Christopher Kunku dimainkan juga di samping Trevor Chalobah juga ikut dimainkan di babak kedua dibandingkan dengan anak-anak muda ya, bocil-bocil yang saya bilang ditampilkan oleh Klopp. Tapi mereka ini luar biasa. Sekali lagi saya sangat memuji. Semua pemain bermain dengan oke. Terutama sekali lagi walaupun Van Dijk yang menentukan kemenangan dengan tandukan kepala, tapi saya ini memberikan anjungan jempol terhadap Kelleher. Ya. Kalau bisa jadi bintang ya dua-dua inilah man of the match, Kelleher dan juga dengan Virgil van Dijk ya, karena andilnya luar biasa. Kalau tidak ada dia mungkin sudah 2-3 gol bersarang di gawang Liverpool. Dan saya pikir selamat buat The Reds setelah mereka sukses di Carabao Cup ini. Mereka masih punya tugas selanjutnya, next. Mereka harus fokus menghadapi Southampton ya di putaran kelima untuk Piala FA. Karena kalau menang melawan Southampton mereka akan melaju ke perempat final dan semakin dekat untuk bisa merebut gelar juara lagi. Karena Klopp berambisi mengawinkan gelar Carabao Cup, FA Cup dan punya peluang untuk bisa bersaing menjadi juara di IPL pada musim ini walaupun memang masih sangat ketat ya karena selisihnya 1 poin di antara Liverpool, City dan juga dengan ada Arsenal di sana. Karena menurut saya hanya 3 tim ini yang akan bisa menjadi juara di IPL dengan Liverpool pemimpin ada di atas. Target Klopp itu sebelum dia mengakhiri tugas beristirahat di akhir musim ya, Klopp ingin mendapatkan itu. Dan 1 gelar lagi di Liga Eropa. Mereka punya kesempatan besar untuk bisa meraih gelar tersebut. Karena itu obsesi tertinggi dari Klopp sebelum dia
meninggalkan Anfield sebagai salah satu pelatih yang akan menjadi legenda tentunya bagi publik Anfield. Dan coba kita lihat ya teman-teman, bagaimana ini gol dari Kostas Tsimikas memberikan umpan dan disambar oleh Virgil van Dijk. Ya, ini dia. Itu gol ya, sangat baik sekali. Tsimikas bisa mengirim umpan ya, dan akhirnya posisi Van Dijk itu yang membuat kecewa besar dari penonton Chelsea, bahkan pemain-pemain lapangan. Karena ini sudah pemain Chelsea sudah melihat sudah tidak akan mungkin, walaupun ada perpanjangan mungkin sebagai 6-7 menit, maksudnya di injury time ditambah lagi dari waktu setelah 120 menit, tapi ini gol sudah tercipta di 118. Sedikit kesempatan buat mereka untuk bisa mengejar, dan akhirnya Liverpool bisa mendapatkan itu. Itulah momen-momen bagi pemain-pemain Liverpool, bergembira, bereforia mereka karena gol ini mereka anggap ini sudah sulit untuk bisa dikejar oleh pemain-pemain Chelsea, dan mereka meluapkan, melampiaskan itu di pinggir lapangan setelah Van Dijk bisa mencetak gol kemenangan untuk Liverpool atas The Blues Chelsea. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara di sini untuk mereview hasil pertandingan di final Carabao Cup yang berlangsung di Wembley kemarin malam. Ciao.